Monumen Bangsal, pendam cerita perjuangan bawah tanah kemerdekaan rakyat Bali. Banyak peninggalan bersejarah sebagai saksi bisu perjuangan para pahlawan kemerdekaan khususnya di daerah Bali, beberapa masih terlihat berdiri kokoh. Salah satunya peninggalan zaman kemerdekaan memiliki nilai sejarah yaitu, Monumen Perjuangan Bangsal. Bangsal ini sebelumnya merupakan markas rahasia perjuangan bawah tanah Perang Kemerdekaan Republik Indonesia di kawasan pertigaan Gaji, Dalung dan Sempidi, Badung. Adapun sejarah singkat mengenai Bangsal tersebut disampaikan oleh Dr. Insinyur Wayan Windia. Bangsal itu adalah sebuah bangunan tempat untuk usaha perdagangan kopra dan beras yang ada di pertigaan Dalung, Gaji, dan Mengwitani. Dulu di sana sekitarnya sawah semua, sehingga strategis untuk pertemuan-pertemuan para pejuang di sana yang dipimpin oleh Pak Joko namanya, nama aslinya Bapak Made Wijakusumo, dan tuan rumahnya bernama almarhum sekarang Bagus Made Weno. Ya, di sanalah para pejuang itu berkumpul, mengatur strategi dan membangun semangat kebangsaan kemerdekaan. Itu sudah sejak zaman Jepang itu. Jadi begitu Jepang mendarat di Bali, maka terlihat Jepang itu sangat rakus, sangat kejam, sehingga menimbulkan semangat kebangsaan di kalangan para pemuda UPI itu yang tidak ingin dijajah lagi oleh bangsa lain, termasuk Jepang yang sebelumnya sudah mengalahkan Belanda. Nah, di Bangsal adalah tempat untuk mereka berkumpul sejak tahun 1942, ya. Kemudian terus berlanjut sampai dengan terjadi Perang Kemerdekaan. Di sana berkumpul, ya, untuk menyusun strategi bagaimana caranya mengenyahkan penjajah dari bumi Bali. Dan sekarang disebut dengan Monumen Perjuangan Bangsal. Adapun puncak pertemuan para pejuang di Bangsal yaitu pada 16 Agustus tahun 1945. Waktu itu dibangun strategi saat Jepang ada di Bali dan digunakan senjatanya untuk mengenyahkan penjajah termasuk Jepang. Sosok yang melinggih di Pura Ulun Setra dalam bajangan adalah Ratu Mas Rarung. Kemudian setelah Jepang pergi, Indonesia merdeka, timbul Perang Kemerdekaan karena Belanda ingin menjajah lagi di Bali, di Indonesia setelah Jepangnya kalah. Maka di sana juga tempat kumpul-kumpul para pejuang untuk menghimpun dana. Kemudian tempat bagi para pejuang untuk singgah. Kalau yang ingin ke Tabanan, singgahnya di Bangsal. Untuk masyarakat boleh datang namun dengan syarat dan ketentuan yang ada. Karena sempat beberapa kali kejadian, sehingga akan mengetahui siapa saja yang lewat saat itu. Jika yang lewat para penjajah atau antek-anteknya, maka para pejuang akan turun ke lantai 1 yaitu lubang perlindungan agar tidak diketahui oleh Belanda. Di bawah bangunan itu juga ada sungai tempat para pejuang mengalirkan makanan ke hilir bagi para pejuang yang ada di sebelah selatan dari Monumen Perjuangan Bangsal. Sungai kecil tersebut persis berada di bawah Monumen Perjuangan Bangsal dan sungainya saat ini masih ada.